Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dan hari ini saya akan mengkritik tentang game itu adalah hiburan. Ini saya temukan di ChatGPT dan saya tanya ke ChatGPT itu, apakah game itu tujuan dari game itu untuk apa gitu. Dan banyak sekali pertanyaan, ada edukasi, terusnya sosialisasi, terusnya hiburan. Nah, saya kritik nih hiburan nih. Kalau untuk edukasi, saya masih setuju bahwa sebenarnya game itu bisa beredukasi dan juga tidak ada tergantungan. Tapi kalau hiburan itu tergantung sebenarnya. Ya, tergantung. Karena ada cerita seorang pemain itu stres saat main game. Itu pusing saat main game. Bukannya nambah hiburan, nambah kesenangan, nambah kebahagiaan, tapi bikin mumet gitu. Ada kayak gitu. Jadi bagi saya itu kalau game untuk hiburan harusnya ditandai bawahi di kata-kata terakhir atau kata-kata yang di sampingnya bahwa game itu untuk hiburan tapi tergantung pada gamenya sendiri ataupun dari kata-kata yang mengaitkan bahwa hiburan itu tergantung juga gitu, harus ditandai bawah gitu. Game sebenarnya asik untuk dimainkan saat Anda asik juga memainkan game tersebut. Dan juga mungkin saya akan mengasih edukasi atau tips untuk Anda untuk bermain game biar Anda itu menikmati game tersebut. Karena bagi saya kalau game itu hiburan itu kayaknya enggak deh. Kayaknya itu perkataan yang salah gitu. Walaupun ada benarnya tapi tergantungan gitu. Satu, biar Anda itu makin senang dalam bermain game dan menyenangkan dalam bermain game itu. Ini yang ke satu adalah saat Anda dalam kondisi stres, saat Anda dalam kondisi lelah, saat Anda dalam kondisi insomnia, depresi, dan mumet gitu. Mungkin dalam hubungan rumah tangga, mungkin dalam perkantoran atau pekerjaan. Intinya Anda dalam kondisi depresi dan stres, Anda itu jangan memainkan game yang bikin Anda stres juga, tapi memainkan game-game yang bikin santai, relax dengan lagunya, dengan gamenya gitu. Jangan memainkan game-game seperti teka-teki gitu. Anda stres, tiba-tiba mainkan teka-teki. Kan kalau stres, itu logikanya nggak muncul gitu. Jadi Anda jangan memainkan game-game teka-teki. Ataupun game-game yang banyak iklannya di Android, kan di game Android itu banyak iklannya gitu tuh. Jangan mainkan game itu. Karena kalau banyak iklannya Anda tidak dapat menikmatinya dan Anda stres gitu, udah stres tambah stres lagi. Dan juga jangan memainkan game-game yang hardcore. Itu yang kesulitan tingkat tinggi. Game yang sulit Anda mainkan gitu. Sebenarnya ada orang stres main game tapi senang walaupun gamenya itu mungkin sulit ataupun mengganggu, ada kayak gitu tapi jarang juga gitu. Jadi Anda kalau misalnya dalam kondisi stres itu jangan memainkan game-game yang sulit, game-game yang sangat mengganggu gitu, game-game yang intinya game yang sangat bikin Anda nambah stres. Anda udah stres tambah stres. Yang kedua adalah saat Anda memainkan game jangan pernah ada rasa nggak suka ataupun benci terhadap game tersebut. Mungkin dari logonya, mungkin dari gambarnya, mungkin dari judulnya, mungkin dari developernya gitu. Saat Anda lihat game ini, walaupun game ini bagus, tiba-tiba hati Anda itu rasanya, aduh, aku nggak mau main game ini. Mungkin dari developernya, di mana developernya itu pernah membuat Anda kesel, pernah membuat Anda itu nyebelin dan juga pernah membuat Anda marah. Tiba-tiba ada developer ini tiba-tiba meliris game yang sangat bagus dan juga mainkan banyak orang yang memainkan dan banyak ranking positifnya. Kalau Anda merasa aduh, walaupun gamenya bagus tapi hati Anda gak mau, ya tetap aja gitu, Anda gak merasa senang gitu saat memainkan game. Contohnya seperti developer EA Games lah. EA Games itu kan developer yang sangat bagus, itu menguntungkan cuan gitu. Dan Anda sangat kesel waktu itu, kesel banget karena EA Games itu menguntungkan para
player pakai sultan gitu, tapi untuk player gratisan tidak gitu. Dan akhirnya Anda stres, dan akhirnya Anda tuh marah kepada developer itu. Tiba-tiba developer ini menjadi developer yang sangat baik. Tiba-tiba developer yang rakus ini tidak rakus lagi dan merilis game-game yang tidak menguntungkan cuan gitu. Tiba-tiba game itu jadi booming, tiba-tiba game jadi viral. Karena developer yang rakus ini nggak jadi developer yang rakus lagi. Saat Anda mau memainkan game tersebut, ya, mau memainkan aja itu susah. Karena ada perasaan kebencian terhadap hal-hal yang kedulu gitu. Trauma-trauma dulu. Jadi Anda nggak mau memainkan game itu rasanya. Walaupun gamenya bagus, kalau ada perasaan di hati Anda itu rasa nggak suka, rasa nggak senang, dan rasa benci terhadap game tersebut, maka otomatis Anda nggak nikmati game tersebut gitu, walaupun gamenya bagus. Bukan developer saja ya, untuk Anda membuat Anda benci, mungkin dari logonya gitu, logo dari game tersebut yang mungkin pernah Anda alami. Logo-logo tersebut, game-game yang punya logo tersebut itu adalah game yang sampah gitu, dan punya rasa kesel waktu dulu. Itu Anda kalau memainkan gamenya, walaupun gamenya bagus, ya tetap rasanya nggak bagus gitu. Jadi kalau misalnya orang nih berbuat salah, walaupun kesalahannya itu cuma satu, tetap nggak dimaafai. Karena orang itu ya bukan Tuhan. Saat orang melakukan 1000 kebaikan, 10.000 kebaikan, 100.000 kebaikan. Saat orang melakukan banyak kebaikan, tiba-tiba dia melakukan kesalahan, otomatis orang tersebut semua kebaikannya tidak dianggap. Itulah manusia. Saat manusia itu punya satu salah, maka otomatis kebaikan yang dia berikan kepada Anda itu nggak diterima. Karena manusia itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan kan misalnya hambanya itu meminta maaf, walaupun kesalahannya itu banyak, tetap dimaafin. Walaupun kesalahan satu juga tetap dimaafin. Tapi kalau manusia punya kesalahan satu saja, itu nggak mau dimaafin. Padahal di belakangnya itu ada 1000 kebaikan, 10.000 kebaikan yang diberikan oleh Anda sendiri. Tiba-tiba dia berbuat salah, otomatis Anda itu merasa bahwa kebaikan tersebut ada sampah dan menjadi negatif gitu. Jadi mulai dipahami bahwa yang kedua ini, saat Anda memainkan game, jangan ada perasaan bahwa ini game yang mungkin sampah, mungkin game ini aku nggak mau mainkan game ini, dan merasa Anda itu nggak ngerasa suka terhadap gamenya, walaupun belum dimainkan sama sekali, belum dimainkan, belum di-download, walaupun gamenya bagus, tapi perasaan Anda nggak suka sama itu, terusnya punya kebencian, otomatis game itu tidak akan buat Anda tidak menyenangkan gitu. Yang ketiga, supaya Anda senang dalam bermain game, itu jangan memainkan game waktu mepet. Seperti Anda itu memainkan Mobile Legends, dan Anda itu memainkan Mobile Legends itu di pukul 11:50, di mana 11:50 itu waktunya sholat. Bentar lagi, mungkin 10 menit lagi, mungkin 12 menit lagi, dan 14 menit lagi Anda memainkan game ML yang mungkin durasinya itu panjang, tergantung pada Anda sendiri, tergantung pada musuhnya sendiri. Sebenarnya Mobile Legends itu bisa cepat, asalkan Anda itu mainnya juga cepat gitu, untuk ngumpulin XP, untuk ngumpulin goldnya, terus ya itunya mengalahkan musuhnya dengan cepat, menghabisi turretnya dengan cepat, mungkin waktunya akan cepat. Tapi kalau lama, ya otomatis misalnya Anda itu
memainkan game Mobile Legends di pukul ini, tiba-tiba azan. Ada yang dalam kondisi aduh udah azan tapi aku masih main game Mobile Legends dan belum menang. Aduh, kalau aku sholat pastinya AFK, dan kalau AFK pastinya skor red itu ngurang. Kalau ngurang pastinya dilaporkan. Kalau dilaporkan pastinya segala macam gitu tuh. Otomatis Anda itu kayak nggak menikmati game tersebut jadinya. Karena terlambatan dengan waktu gitu. Jadi jangan memainkan game waktu mepet. Ataupun memainkan game waktu di sekolah. Dimana di sekolah itu bolehlah main game di sekolah, tapi asalkan lihat waktu dulu dan lihat kondisi dulu. Anda memainkan game pas waktu istirahat, nah Anda harus masang timing. Oh, istirahat itu 30 menit lagi, berarti aku harus main 20 menit. Nah, kalau udah 20 menit Anda jangan memainkan game tersebut. Kalau memaksa untuk memainkan game lagi, otomatis jika ada guru, Anda tidak menikmati game tersebut. Jadinya Anda dalam kondisi panik, Anda dalam kondisi stres. Waduh, ada guru, aku masih main game ini. Kalau aku lanjutin pasti HP aku diambil, disita. Aduh, harus cepet nih. Tuh, perasaan Anda kayak panik gitu. Jadi nggak menikmati game tersebut jadinya. Ataupun dalam kondisi pekerjaan, saat Anda itu bekerja, mungkin Anda itu membuat kafe, bekerja di kafe, tiba-tiba Anda main game, tiba-tiba ada pelanggan. Itu rasanya, kesel. Lagi main game, tiba-tiba ada pelanggan. Otomatis harus ngelayanin pelanggan dulu sebelum main game kan. Game yang udah dimulai, ada pelanggan, itu membuat Anda kesel dan membuat Anda itu, aduh, ada pelanggan, kalau aku nggak layanin pasti pelanggannya pergi dan tokoku jadi rating rendah jadinya. Gimana nih? Tapi aku lagi main game dan main gamenya itu udah dimulai, pas banget udah dimulai. Apalagi gamenya itu kalau ditinggal sebentar udah jadi kacau gitu. Mungkin kalau game-game ringan seperti game-game yang bisa di pause itu masih mending bisa dilanjutin nanti. Tapi kalau game-game yang online itu kan nggak bisa dilanjutin nanti, harus mainin sekarang gitu. Kalau enggak ya otomatis Anda jadi terrepot gitu. Skor kredit ngurang, terusnya reputasi ngurang, terusnya segala macam ngurang gitu. Jadinya Anda tidak menikmati game tersebut jadinya. Apalagi dalam kondisi seperti Anda main game Mobile Legends, bentar lagi Mythic Glory 1 bintang lagi. Fokus. Tiba-tiba ada pelanggan, waduh itu wow gitu. Pasti Anda tahu lah dan pernah merasakan juga gitu. Intinya yang ketiga ini, jangan pernah memainkan game di waktu mepet, di waktu yang tidak ada luang besar gitu. Jadi memainkan game saja di waktu mungkin di pulang sekolah, mungkin liburan gitu, di hari-hari Minggu itu boleh memainkan game di waktu tersebut. Tapi jangan memainkan game mungkin Anda itu mau ngaji, mungkin waktunya sholat, mungkin waktunya bekerja, mungkin waktunya sekolah. Itu jangan memainkan game-game di waktu tersebut. Kalau game Android ya, game offline itu masih mending karena bisa di pause. Tapi kalau game-game online itu nggak bisa di pause, nggak bisa dilanjutin nanti, harus sekarang gitu. Jadi intinya dari ketiga itu kayak gitu ya. Oke, ini yang keempat.
Ya, saya pindah tempat dikarenakan saya diusir karena ada anak-anak ANBK, jadi saya harus ke sini dulu. Ya, aku nggak tahu, nggak ada informasi juga kalau anak-anaknya akan ANBK. Sebenarnya aku agak kecewa sedikit ya kepada yang ada di sana karena tidak memberikan informasi tentang hal itu. Tiba-tiba ada anak-anak aja, aduh, ribut. Saya pindah tempat ke sini. Oke. Ini yang keempat. Yang keempat ini adalah sebenarnya ada, mungkin udah kedengarannya udah tau lah, yaitu tentang sosial. Ya, tentang sosial. Jika Anda memainkan game, jangan pernah memainkan game yang toxic atau game-game yang kasar. Jadi kalau Anda memainkan game yang kasar, otomatis Anda akan sakit hati. Anda akan rasanya tuh kayak wow gitu hatinya nih. Bukannya dapat hiburan, bukannya dapat suatu kesenangan, tapi dapat rasa sakit hati. Dalam penghinaan, dalam ejekan, dan dalam hal tertentu yang bikin Anda tuh sakit hati. Jadi kalau misalnya mental Anda itu tidak kuat menerima kata-kata tersebut, kata-kata hinaan lah, kata-kata bulian lah, itu jangan pernah memainkan game tersebut. Jika mental Anda kurang, jika mental Anda lemah. Kalau mental Anda kuat sih nggak apa-apa. Anda memainkan game tersebut, Anda bersenang-senang bermain tersebut, tidak apa-apa karena Anda sudah terbiasa dengan kata-kata tersebut. Contohnya kayak game ML lah. Game ML itu pasti Anda udah tahu bahwa gamenya itu toxic. Ya, saya pernah dikatain piatu. Ya buat apa juga gitu. Aku dikatain begitu. Ya, apa ya? Emang bener. Sebenarnya bener bahwa sebenarnya ibu saya udah meninggal. Tapi apakah perlu dibahas gitu? Harusnya enggak kan? Kenapa harus dibahas? Emang bener bahwa ibu saya udah meninggal, tapi apakah perlu dibahas? Sebenarnya ya saya nggak terlalu sakit-sakit amat sih. Yang paling sakit hati tuh saya pas main game ML tuh pas dikatain skin doang main macupu gitu. Baru mulai loh, saya baru mulai main game nih, tiba-tiba dikatain kayak gitu. Gila. Dan juga dikatain lainnya gitu. Emang sih kalau komunitas ML itu emang buruk sih, tapi ya saya tetap hepan karena ya udah tersering gitu, sering banget saya dibully kayak gitu tuh. Ya sudah. Jadi yang keempat ini, jangan memainkan game yang toksik atau kasar dalam komunitas. Ya ini game online ya, mungkin kalau game offline mungkin tidak. Ada sih, ada. Mungkin dari karakter suaranya itu menghina Anda, itu sebenarnya ada karakter yang menghina Anda ya, atau karakter yang menghina permainan Anda. Tapi jarang juga sih, karena itu terfokus pada karakter tersebut, bukan Anda sendiri. Tapi ini khusus buat game online. Kalau game offline itu jarang sih. Emang ada sih sebenarnya berapa game yang dimana game itu toxic, yang dimana itu menghina playernya. Ada game tersebut, game offline loh. Tapi ya jarang, dan juga nggak ada juga ya, jarang banget kayak gitu. Jadi itu adalah 4 hal. Itu tadi adalah 4 kenapa game itu nggak bisa menyenangkan atau nggak bisa menghibur. Dan itu alasannya kenapa game itu nggak bisa menghibur. Saya berkritik gini tentang kata menghibur di dalam game. Ada sebenarnya game itu sebenarnya bisa hiburan, tapi tergantung pada hal tertentu gitu. Jadi saya harus bertanyakan, apakah game itu menghibur?
jawaban saya adalah tergantung. Ya tergantung. Karena banyak orang yang kalau main game itu nggak menghibur. Balik di awal bahwa game itu sebenarnya kalau ditanya hiburan, enggak. Bagi saya enggak. Ada ya, sebenarnya game itu hiburan, tapi tergantung bagi saya itu ya, tergantung. Sebenarnya banyak sih alasan kenapa game itu nggak bisa menghibur kita saat kita main game. Banyak. Tapi saya nyebutin 4 alasan aja, mungkin orang pernah ngalami juga gitu. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video. Semoga hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Semoga aja, saya juga nggak tahu. Oke, terima kasih. Dadah.